Halo, kembali di channel Jalan Vlog. Hari ini kita lagi di bengkel. Ini vlog hari ini kita akan bahas tentang pergantian pakai untuk lap di mobil Nissan Grand Livina SP 2010. Jadi karet tutup lap atau karet yang di bawah parking ini, bawah ini kebocoran ini, situ bisa dilihat di area itu dia mengalami kebocoran di pinggirnya sampai olinya rembes ke bawah, itu mengalir melalui seal cool juga. Jadi hari ini kita akan memperbaiki pakai untuk light tersebut, akan tapi saya sudah membeli alatnya itu lengkap sampai seal cool untuk light dan seal cool. Cuma seal cool sepertinya tidak saya pakai hari ini, melainkan itu di bagian seal cool saya suruh bersihkan saja sampai bersih pakai minyak bensin. Telah mengganti bak untuk lap untuk menganalisis atau melihat apakah benar ada kebocoran di bagian tersebut. Mengenai hal tersebut, bengkel mengatakan bahwasannya di sirkuit tersebut tidak bocor, melainkan pakai tutup lap yang bocor rembes itu mengalir melalui sirkuit. Jadi seolah-olah sirkuit tersebut bocor. Kan tapi ini sudah lama bocor kata bengkel, cuma dari pemilik sebelumnya tidak diperbaiki ya. Hari ini saya akan memperbaiki tutup lap tersebut dan membersihkan semua area yang kotor yang diakibatkan oleh oli merembes di bagian tersebut. Dari ini kita buka semua manifold, itu manifold coil kita buka, dan throttle body kita buka, dan juga ini semua baut-baut untuk membuka blok mesin atas ini ya. Jadi kita harus buka semua untuk membuka blok mesin atas ini. Kalian bisa lihat ini lagi proses untuk membongkar blok mesinnya. Ini sudah terlihat dari dalam mesinnya, ini lagi dibongkar blok mesin atas untuk mengganti karet tuklep Jadi ini karet packing tuklep yang lama. Ini setelah saya lihat ini karetnya sudah mati atau sudah keras, maka dari itu dia mengakibatkan rembesan oli. Cuma dia belum ada putus-putusnya, belum ada sobekan atau putus, jadi rembesannya masih sedikit. Cuma ini di bagian businya sudah rembes juga, yang mengakibatkan ini businya beroli ya, ini bocor. Jadi kita sudah memesan barangnya, packing tutup lap dan seal cool. Ini barangnya sudah saya beli melalui online. Ini packing tutup lap saya beli, keterangannya ori, saya tidak tahu ori atau tidak, tapi kata bengkel atau di situnya di tertera ori Thailand. Kalau ini ori asli, ini yang sirkuit ini mahal nih, asli orinya ori Nissan. Untuk karet tuklep ini sepertinya ini ori Thailand. Cuma ini dibungkus gunakan bungkusan lain, dikarenakan bungkusan aslinya tuh besar, tadi mengakibatkan packingan untuk mengirimnya jadi besar, jadi di packing lain, di kertas lain, jadi supaya packingannya lebih kecil. Jadi ini packing tuklepnya, karet packing tuklepnya, dan saya juga memesan sekalian itu di bengkel tersebut. Di lapaknya itu ini
link stabilizer yang sebelah kanan. Yang kemarin saya mengganti list stabilizer sebelah kiri yang oblak, sekalian support shocknya yang sebelah kiri kemarin. Hari ini saya akan memasang sekalian itu list stabilizer sebelah kanan, jadi biar sempurna karena keduanya oblak. Oke, ini kita lanjutkan untuk proses untuk membersihkan bagian-bagian blok mesin yang kotor. Ini oke, ini kita sedang membersihkan ini blok mesin atas atau tutup klep dari mobil Nissan Grand Livina. Jadi kita menggunakan bensin ya. Jadi kita gunakan bensin. Setelah kita bersihkan menggunakan bensin, lalu kita gunakan yaitu cairan khusus untuk membersihkan blok mesin. Ini cairan khususnya, ini kita oles pakai kuas. Kita oles sampai bersih pakai cairan khusus ini supaya blok mesinnya terlihat bersih dan baru kembali. Jadi setelah itu kita pasang kembali tutup klepnya atau blok mesinnya ke mobilnya setelah kita bersihkan semuanya ini. Jadi kawan yang mengalami hal sama untuk mobilnya rembesan oli, bisa mengganti pakai untuk klep ini. Jadi ini kita proses untuk memasang pakai untuk klep, dia paskan semua di blok mesin seperti ini. Dia ada untuk 4 untuk lubang busi, kita pasang juga itu ini supaya tidak rembesan lagi olinya di bagian busi juga ya. Jadi untuk pakai untuk klep ini dia sampai tutup untuk bagian businya dipasang juga supaya tidak rembes, olinya tidak muncrat sampai olinya basah, sampai businya basah. Itu yang menyebabkan pakai untuk klep ini bocor, businya basah. Nah, bukan bocor kan, tapi itu yang menyebabkannya itu karetnya sudah keras, jadi menyebabkan olinya rembes di sela-sela karet yang keras tersebut, karena karetnya sudah mati ya. Kalau karetnya masih hidup, dia tidak akan rembes, dia merekat di blok mesin dengan sempurna. Jadi ini dipasangkan lem dari lem blok mesin yang khusus untuk blok mesin mobil atau motor. Saya pakai lem ini supaya tidak ada rembesan atau melengket dengan kuat di sela-selanya, tidak bocor. Setelah karetnya sudah ada rembesan supaya pas masuknya dan tidak ada rembesan saat kita sudah masang di mobil. Jadi untuk mengatasi rembesan lagi, jadi dipasang lem blok mesin ini. Jadi seperti itu proses untuk pergantian atau pemasangan dari karet tutup klep ya. Oke, ini langsung saja kita pasang kembali blok mesinnya atau tutup atas blok mesin ke mobil. Kembalikan dari kita membongkar hadir. Ini kita pasang kembali blok mesinnya. Jadi kita pasang kembali mulai dari busi, coil dan manifoldnya dipasang beserta throttle bodinya yang sudah dibuka dipasang kembali. Jadi mengenai throttle body, setelah dibersihkan dengan carbo cleaner bersih kembali seperti baru, kemungkinan itu akan menyebabkan RPM naik turun.
itu pengalaman yang saya alami. Setelah membersihkan throttle body itu akan mengalami yang namanya RPM naik turun. Jadi bagaimana untuk mengatasi RPM naik turun tersebut? Kita harus scan pakai scanner Android ya, atau scanner OBD untuk mereset kembali ke normalnya, yang mana RPM nya normal di 1000 RPM. Jadi setelah direset, dihapus semua virus dan injeksinya dinormalkan, atau dari RPM nya diturunkan menjadi 1000. Jadi untuk proses untuk mereset dengan scanner itu lama ya, ada tekniknya tersendiri. Dia harus sambil dimainkan gasnya, atau coba maju mundur sedikit, dimasukkan gigi maju mundur untuk memancing gasnya untuk kembali normal. Jadi posisi AC-nya juga dihidupkan ya. AC-nya dimatikan, dihidupkan, matikan, supaya dihidupkan, lalu beberapa detik dimatikan lagi supaya ini memancing supaya gas RPM-nya turun normal kembali. Jadi untuk kasus RPM naik turun itu yaitu akibat mau dibersihkan throttle body ya. Seharusnya ini kalau mobil ini kan, karena dia mobil ini banyak sensornya, jadi sangat sensitif. Mobil-mobil yang banyak sensornya itu, mobil injeksi itu sangat sensitif ya. Untuk mobil Nissan dan Livina, dia pergantian pakai tutup gap itu agak lama dia, karena dia ada manifoldnya, tutup manifold yang menyebabkan untuk membongkar blok mesin atasnya itu agak lama ya. Tapi untuk mobil Avanza itu dia tidak ada manifoldnya, jadi lebih cepat pembongkarannya, jadi proses pemasangan lebih cepat dibandingkan mobil Nissan Meriva. Jadi seperti itu prosesnya. Untuk bagian kaki-kaki ini mengalami yang namanya suara crack di sebelah kiri saat masuk lubang ya, yang kemarin saya perbaiki. Saat masuk lubang itu mengalami suara crack, itu sudah saya ganti link stabilizer yang oblak dan support shocknya yang sedikit oblak, cuma belum terlalu oblak. Cuma menurut analisa mekanik itu menyebabkan suara juga, karena sudah oblak sedikit namun belum parah. Jadi ya, disarankan untuk mengganti support shock juga, kemungkinan itu yang menyebabkan suara crack saat masuk lubang. Ternyata benar itu salah satu penyebab juga ya, selain dari pairnya yang mati, mungkin yang menyebabkan suara crack itu di bagian tersebut, karena di bagian pusing swing armnya masih bagus, sudah saya cek ada oblak, ball jointnya masih aman, tidak ada oblak juga. Saat digoyangkan bannya tidak ada goyang ban. Biasanya kalau kena rack end atau ball joint ya, saat kita goyangkan bannya akan goyang mengikuti arah goyang. Kalau ke atas kanan nanti bisa jadi rack end-nya atau ball joint-nya kiri kanan. Ya ada caranya untuk mengecek yang mana oblak. Cuma kalau kita sudah buka bannya itu nampak dia, kalau oblak nampak. Kalau kita lihat karetnya udah pecah atau tidak, udah rendah, nampak saat kita buka bannya. Jadi kalau lihat buka bannya langsung didongkrak, mobilnya dongkrak, dibuka bannya, lihat karet-karet mana yang pecah, busing mana yang karet busing mana yang pecah. Jadi kawan-kawan bisa menyicil part yang rusak. Jadi saat rusak tersebut mobil jangan dibawa dulu. Jadi kawan-kawan harus menyicil partnya dulu, diperbaiki di bengkel, baru ajak jalan jauh.
Jadi kalau kondisinya mobil kurang bagus, kakinya masih kurang bagus, mungkin kurang aman kalau jalan jauh, akan mengalami trouble atau bagaimana. Jadi mengatasinya yaitu dengan cara tersebut, cek dulu ke kakinya sebelum perjalanan jatuh. Ini udah selesai kita pasang ya. Ini setelah kita pasang semua busi-businya, 4 busi, dan ini kita pasang koilnya kembali. Setelah itu baru kita pasang dari tutup manifold ya. Jadi kawan yang mengalami hal yang sama, yaitu yang mana suara crack sebelah kiri saat masuk ke lubang, mungkin bisa komen di bawah video ini. Jangan lupa like video ini, subscribe channel ini ya kawan. Jangan lupa dibantu subscribe channel ini. Jadi untuk bagian kaki-kaki yang mengalami yang mananya suara crack sebelah kiri, kawan bisa sharing di bawah video ini, bisa komen. Mungkin kita bisa berbagi pengalaman mengenai kaki-kaki sebelah kaki depan mobil Nissan Grand Vitara. Itu banyak misterinya. Yang rusaknya itu kadang tersembunyi, tidak tahu kita rusak yang mana. Setelah kita cek di bagian rodanya tidak ada yang goyang ya. Jadi kita tidak tahu apa rack end-nya tidak mungkin rusak, masih bagus. Ini kita pasang tutup manifoldnya. Jadi untuk rack end, ball joint, pusing swing arm besarnya tidak ada yang oblak. Sudah saya cek, yang oblak cuma link stabilizer. Mungkin yang saya analisis lainnya itu di bagian tengah itu, yang kopel tengah itu as tarik, yang bagian tengah dia ada 2 kiri kanan. Mungkin yang sebelah kiri sudah mulai oblak, cuma ciri-ciri oblaknya mungkin kita harus tanya ke bengkel bagaimana mengetahui ciri-ciri bagian as tarik tengah yang oblak. Kalau as tarik sebelah kiri oblak, kita bisa mengetahui dengan cara saat kita belok kanan patah, dia suara tek tek tek. Kalau saya belok kiri patah, suara tek. Kalau yang tengah itu mungkin kita bisa pelajari lagi apa penyebabnya ya, suara apa yang menyebabkan. Apa kalau as tarik yang tengah itu oblak, kita harus pelajari kembali masalahnya dan cara mengidentifikasinya atau ciri-ciri kerusakannya bagaimana. Kita harus pelajari kembali, kita tanya ke mekaniknya bagaimana mengetahui itu rusak atau enggak, gejala seperti apa bisa kita tanya lagi ke mekaniknya. Jadi untuk bagian kaki bisa kita nyicil partnya yang rusak apa, jadi kita tidak mengeluarkan terlalu banyak biaya. Bisa kita pesan sendiri online, baru kita pasang di bengkel langganan kita, yang mana langganan itu menerima kita beli part di luar bengkelnya. Apalagi bengkelnya tidak lengkap barang, cuma dia yang menerima jasa ya, karena dia mengutamakan jasa paling oli itu, dan part-part yang banyak rusak seperti Avanza mungkin ada part dia, rem mungkin ada ya, kampas rim mungkin ada maja, tapi untuk kaki-kaki mungkin tidak ada. Untuk Nissan, untuk Avanza mungkin ada, karena di sini tidak banyak orang pakai Nissan. Jadi kita harus pesan sendiri partnya di luar. Kalaupun kita perbaiki di bengkel tersebut, kita disuruh beli di bengkel lain, bengkel luar atau yang bengkel yang besar. Jadi lebih baik kita pesan dari di online. Jadi kita analisis dulu apa yang rusak, jadi kita pesan sendiri part-part yang rusak di online shop untuk mengurangi biaya seperti itu untuk kaum BPJS. Oke, ini udah selesai kita pasang ini manifoldnya, kita pasang semua baut-bautnya. Setelah itu kita coba lihat masih bocor atau tidak saat kita menghidupkan mobilnya. Kalau kita hidupkan mobil selama berapa 30 menit ya nampak rembes. Kalau masih rembes itu
pasti karetnya tidak bagus. Jadi kalau tidak ada rem pasti sudah pas pemasangannya. Jadi dengan cara kita hidupkan atau kita jalan saja. Membahas ini hasil dari servis pergantian packing tuklet besar Grand Lucina SC 2010. Jadi setelah kita ganti packing tuklet ini kita bisa lihat sebenarnya awalnya ini oli ya. Sekarang mobil dalam keadaan hidup dan masih dipakai satu mobil. Ini tidak ada lagi revolusi oli. Dan di bagian juga revolusi olinya. Dan ini suara mesin sudah lebih halus karena udah di reset kembali ke standarnya. Dan di bawah ini juga ini ada lagi resetan oli yang mana sebelumnya itu bagian filtruat kemarin ini juga ada rendetan oli kemarin karena oli di atas ini mengalami ke bawah atau ke bawah. Jadi seolah-olah dari filtruatnya itu bocor. Ternyata dari filtruat itu tidak bocor. Yang bocor sama filtruat ini kemarin cuma ganti tiket dan kita coba tidak ada lagi reset oli di bagian filtruat. Karena itu kita coba dulu ganti bagian autoclave. Setelah saya ganti ini tidak ada lagi rembesan di bagian filtruat, jadi tidak ganti lagi filtruat. Karena kalau misalnya ada rembesan lagi di filtruat itu maka baru kita ganti filtruatnya. Jadi kemarin dibuat ganti packing tuklet dulu, tidak ganti filtruat dulu, dilihat apakah ada kebocoran di bagian filtruat. Jadi dibersihkan semua. Kalau ada kebocoran di bagian filtruat tersebut, bagian blok filtruat tersebut, maka dipastikan filtruat itu bocor. Maka kita harus perbaiki bagian filtruat tersebut. Jadi setelah kita cek ternyata tidak ada kebocoran di filtruatnya, cuma kebocorannya di packing tuklet ini. Ini kita bisa lihat ini kebocoran kemarin, ini dalam kebocoran ya. Cuma kita lihat kebocoran kemarin itu kebocoran. Kita bersihkan semua. Tidak ada lagi rembesan oli. Ini juga tidak ada lagi rembesan oli. Oke, sekian vlog hari ini tentang pergantian packing tuklet di mobil Nissan Grand Lucina SC 2010. Bila ada pertanyaan mengenai perbaikan packing tuklet ini, bisa komen di bawah ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.